Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Children's Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep Gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada tangan pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Katika Group. Tuhan memberkati. Gue balas spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serangkaian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Nama saya Inektur Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratindi. Rahma Ablis Letria. Putri Martin Hidayat. Ibu Nabi Zarani. Gintan Azara Syiraiza. Yeskason. Aku Aimari dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Jai Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi peran. Aku akan menjadi seseorang Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. Halo semuanya, selamat datang di talk show Gandakan, nulis cerita jadi karir, kenapa enggak? Acara ini sebagai salah satu rangkaian acara dalam Gandakan, Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional by Katika Group. Nah, sebelumnya itu kita kenalan dulu deh ya kayaknya. Kenalin, nama aku Gaby, di sini akan memandu seluruh rangkaian acara hari ini. Kalau aku lihat sih di sini udah lumayan rame ya, udah ada 55 orang nih ya. Coba dong pada tulis di kolom chat kalian dari mana aja nih. Karena rame banget sih ini. Oh, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Tangerang. Oh, banyak, ada yang dari Depok, Bandung, Pasuruan, Solo, Lamongan. Oh, ada dari Jakarta juga, Medan, Tapanuli. Oh, banyak banget ya. Salatiga, Bekasi, Aceh, oh dari seluruh Indonesia ya, dilihat-lihat ini semuanya keren banget. Sebelumnya aku di sini pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini dan juga kepada para partner kita untuk acara Gandakan yang udah bantu support sampai hari ini, di mana community dan media partner kita ada Young on Top, Lingkaran, Edu of Light, Axel, PPIM Macquarie, Teman Startup, Seminar Up, Pixel Kreatif, Ayasek Prastia Mulia, Gampi, dan Webinar Nasional, di mana publication partner kita ada Mula by Galeria Jakarta. Sebelum kita lanjut nih, sebenarnya ini udah hari terakhir dari rangkaian Gandakan. Tapi pada udah tahu kan, Gandakan itu apa dan apa sih tujuan dari Gandakan ini? Nah, jadi sekarang kita sambut aja nih Ibu Gracia Tumakaka selaku co-founder dan CEO dari Katika Group. Untuk Ibu Gracia, waktu dan layar dipersilahkan.
Kayaknya Ibu Gracia belum di-mute. Nah, oke. Ibu banget nih gue. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Kenalin aku Gracia atau yang biasa dikenal sebagai Ica. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal Katika itu apa, Katika ini basically sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang kewirausahaan gitu. Jadi kami menyediakan komunitas UMKM, materi belajar kewirausahaan, dan juga jasa ekstrakurikuler untuk sekolah-sekolah SMA di Indonesia. Nah, kita menyadari kalau misalnya memang bisnis is not just produk atau mungkin ekspor impor dan sebagainya, tapi ini beragam gitu. Mau dari seni, art, music, dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk menjadi wadah untuk teman-teman ini. Nah, selamat datang di acara Gandakan ini, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggandakan anak muda berkarya di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Diva Apresia. Beliau merupakan senior writer dari Wahana Kreator. Dadah-dadah dulu, Kak. Halo, selamat siang. Nah, hari ini kita benar-benar terima kasih banget untuk Kak Diva yang mau hadir dan berbagi insight di tengah jadwal yang packed ini tentunya. Nah, nanti bersama kita bakal kulik-kulik tentang storyboarding dan juga premis penulisan, cerita yang tentunya akan beneficial untuk teman-teman dan bisa tukar pikiran juga di sini gitu. Nah, teman-teman stay aja karena kita bakal ada hadiah untuk 3 partisipan yang aktif dan penulisan premis ceritanya mantap. Nah, semoga pagi ini akan menjadi pagi yang sangat insightful buat teman-teman, dan mari kita berkarya untuk negara kita. Oke, terima kasih Kak Ica ya kita ngomongnya. Semoga kalian udah ngerti ya tujuan dari Gandakan itu apa. Nah, teman-teman, untuk membantu teman-teman kita yang ada di Tangan Pengharapan, bisa langsung untuk donasi kita bisa langsung klik ke bit.ly/donasi gandakan. Di situ nanti teman-teman bakal langsung diarahin ke laman kitabisa.com dan teman-teman di sini bisa berdonasi mulai dari Rp1.000 aja. Nah, tadi kan udah donasi nih ya. Terus kalau tadi di video yang kita lihat ini pada pakai merch nih kayak Kak Gracia atau mungkin teman-teman Katika yang lain bisa kasih tunjuk merch-nya kayak gimana? Tuh, lihat kayak Kak Gracia gitu ya, bajunya kayak gitu. Ada yang mau kembaran gak nih sama mereka? Kalau misalnya mau, di sini Gandakan juga ada merch yang satu bajunya ini kalau misalnya kalian purchase, kalian beli, bisa membantu memberikan akses kepada pendidikan anak-anak yang ada di sana. Keren banget ya. Jadi jangan lupa dibeli. Oke, sebelum kita kenalan sama speakernya, seperti tadi yang udah dibicarain sama Kak Ica tentang Kak Diva Apresia, speaker kita hari ini. Beliau mempunyai banyak pengalaman, terutama di bidang writing, apalagi di Wahana Kreator. Yang pasti kita semuanya ini udah tahu kalau Wahana Kreator ini adalah production house dari 2 Garis Biru. Oh ya, di sini aku mau info ini buat teman-teman nanti yang present hasil karya kalian. Untuk 3 orang yang present hasil karya kalian, itu bakal dapat special gift dari Kak Diva. Aduh, penasaran nggak? Makanya jangan lupa ikut ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut aja Kak Diva Apresia. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, halo, terima kasih Gaby. Ya, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi apa nih Kak sibuknya? Sibuknya kerja di kantor Wahana Kreator tentunya, terus lagi bikin series, terus betulnya lagi nulis film bareng Mbak Gina Esnur, cuma ya karena pandemik jadi kayak ada beberapa yang sedikit, kayak di hold dulu gitu, jadi doain aja 2022 lancar sih. Amin. Asik banget sih, tadi aku dengar mau bikin film ya sama Mbak Gina. Iya, betul. Amin, bismillah, doain ya teman-teman. Amin, semoga lancar semuanya sampai akhir. Kayak teman-teman juga udah nggak sabar nih pengen denger insight-insight dari kakak, cerita-ceritanya kayak gimana. Kalau kayak gitu, langsung aku persilahkan aja ya waktu dan tempatnya ke Kak Diva. Oke, terima kasih Gaby, terima kasih Catika sudah mengundang aku. Ini aku share screen ya untuk presentasi. Oke, wait. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak, aman. Kelihatan Kak. Oke, siap. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Diva Apresia. Aku ini penulis senior di Wahana Kreator Nusantara. Untuk teman-teman yang mungkin tahu, Wahana Kreator itu PH yang konten penulis PH yang
mengembangkan cerita dan nge-produce film, salah satunya Dua Garis Biru, waktu itu partneran sama Star Vision. Dan yang baru-baru ini adalah yang lagi tayang, mau tayang di bioskop, Cinta 123. Semoga teman-teman nanti bisa nonton bareng ya. Aku itu di Wahana Kreator tuh udah kurang lebih 7 tahun, dari namanya bukan Wahana Kreator dari dulu tuh, perusahaan namanya Plot Point gitu, penulisan buku sebetulnya. Cuma aku tuh masuk karena aku tuh jatuh cinta banget sama cerita gitu. Emang dari dulu tuh ambisi aku tuh pengen jadi filmmaker, pengen bikin konten gitu. Tapi tuh dulu aku kayak nggak ada networking, gimana ya, yaudah deh coba dulu deh. Karena waktu itu Plot Point pun sebetulnya udah isinya tuh udah Mbak Gina, udah Mas Salman Aristo gitu. Jadi aku mikir ya kan ini perusahaan isinya orang-orang film juga, pastilah ada networking ke sana gitu. Nah, buat yang penasaran, aku tuh ngasilin apa aja sih yang udah aku tulis. Nah, ini salah satu, loh macet. Oke. Sorry. Ini salah satu karya aku di early my career. Judulnya Hijab Love Story season 2 dan 3. Ini kalau mau nonton ini ada di YouTube. Ini partneran sama Wardah. Romance gitu, romance teenager gitu, dan ya banyak adegan makan karena aku seneng makan. Terus habis itu lanjut lagi, aku juga sama Mbak Gina ini nulis berdua Ramadan Terakhir, ini partneran sama Line. Terus untuk yang tahu ada podcast namanya Klub Kecanduan Mantan, itu ada di Jokes, yang main ada Sheryl, Kunto Aji, terus ada Vidi Aldiano, itu bisa diakses di Jokes kalau mau dengerin juga bisa. Terus di Sayo Sakato, aku juga jadi penulis sekaligus aktor, itu ada di GoPlay, silahkan. Nggak apa-apa kan ya nyebut OTT? Ya itu, terus habis itu yang terbaru ini adalah Dunia Rania, di mana aku juga jadi sutradara dan co-writers, begitu. Nah, dari karya-karya ini mungkin pada penasaran gimana sih, karena banyak juga yang nanya ke aku gimana sih caranya bisa nulis bareng orang-orang yang luar biasa di industri ini gitu, kayak sebut saja Mbak Gina. Nah, sebetulnya aku agak-agak curhat dikit ya, ini agak-agak throwback dikit. Wait. Kenapa nih macet? Oh, sorry. Oh ya, ini dokumentasi masa-masa produksi. Waktu itu juga bareng Mbak Gina ngerjain biografi Eyang B.J. Habibie, almarhum. Sebentar. Oke. Nah, throwback-nya itu adalah ketika waktu SMA. Nggak apa-apa ya, ini agak sharing ya, soalnya dari cerita menjadi pencerita yang jadi karir. Dulu tuh waktu SMA tuh aku orangnya tuh overly sensitif banget gitu, jadi tuh kayak sering bolak-balik ruang BK gitu, karena sekarang masih ada nggak sih guru BK sebutannya masih sama nggak sih ya, ruang konseling gitu. Karena tuh aku tuh orangnya cengeng, terus diusilin dikit sama temen tuh langsung nggak mau masuk sekolah gitu. Terus jadinya tuh kayak kenapa sih kamu gitu, sering ditanyain gitu. Nah, gara-gara aku orangnya overly sensitif, aku tuh nyari kesibukan lah, mungkin kayak geng teman-teman di sekolah pada umumnya gitu. Nah, yang paling cocok sama aku tuh saat itu adalah teater gitu. Nah, waktu di teater itu tuh aku udah dulu awalnya sebetulnya pengennya jadi aktor aja gitu, tapi terus lama-lama ditawarin jadi penulis. Terus pas nulis itu kok jadi healing ya, maksudnya jadi kegelisahan-kegelisahan yang ada di SMA yang tadinya kayaknya guru pun nggak akan ngerti, teman-teman nggak akan ngerti, ternyata tuh justru malah terwakilin dari pertunjukan-pertunjukan itu gitu. Nah, sampai kemudian jadi bisa dibilang tuh sebetulnya kan kalau sekarang tuh udah mulai ngetren banget ya orang writing for healing gitu, kayak iya nih gue akhir-akhir ini nggak ngerasa happy sama hidup gue, oh ya udah lo bikinlah, tulis gratitude journal gitu. Nah itu kan sekarang kayak istilah-istilah itu tuh kayak udah mulai berdatangan kan. Nah ternyata tuh dulu aku dari SMA tuh sebetulnya sudah melakukan itu gitu. Alhamdulillah ada yang ngewadahin waktu itu, jadi bisa bikin jadi pertunjukan teater. Tapi sebetulnya sampai sekarang pun aku juga masih sering melakukan itu gitu. Aku sering bikin komik,
Terus sering curhat di notes, ini siapa nih yang suka kayak gini juga. Jadi kayak misalkan lagi kesel sama orang, gue tulis aja deh di notes gitu. Kadang-kadang aku bikinin komik. Ini bisa dilihat, ini ceritanya aku sama ibu aku. Terus habis itu cowok yang aku suka, anak band gitu tuh aku bikin kayak gini. Terus udah gitu aku tuh orangnya sentimental banget. Jadi tuh kalau misalkan abis nonton, abis dengerin apa, abis foto-foto itu tuh pasti disimpan. Ada orang ke Paris, yaudah deh kirim postcard. Nah itu tuh biasanya aku simpen, dan jangan, itu tuh artefak-artefak itu tuh menginspirasi aku untuk ngebuat itu tuh jadi cerita gitu. Nah mungkin kalau ada yang follow juga mungkin ini bukan ada promosi. Nah aku juga seneng banget gitu bikin konten-konten di Instagram gitu. Jadi segala kegelisahan aku, kayak misalkan kalau aku kan udah agak tua ya, jadi pernah ngalamin quarter life crisis, itu tuh ditumpahin, dicurhatin gitu. Maksudnya daripada marah-marah doang di Instagram story, no mention orang gitu, ya udah aku bikinin jadi karya gitu. Nah, balik lagi ke throwback. Jadi waktu aku lulus SMA, aku kuliah, aku tuh lumayan gabut lah, karena kayak aduh, gue mau jadi apa ya gitu. Terus akhirnya karena udah ada pengalaman nulis di teater, aku kayak ketagihan pengen nulis lagi. Nah, disitulah aku jadinya ikut penulisan kelas skenario-nya Mas Salman Aristo. Jadi itu aku angkatan pertama gitu. Ini mukanya juga masih muda banget nih dulu, dan masih lebih kurus dibanding sekarang. Nah, abis itu lulus skenario, apa namanya, kelas workshop, aku makin ketagihan, oh ternyata nulis skenario tuh kayak gini ya caranya. Maksudnya kayak kalau misalnya kita nonton film gitu, oh kenapa ini seru, kenapa ini relatable, kenapa gue ngerasa apa namanya, sayang banget sama karakternya tuh, ternyata tuh bisa ada rumusnya gitu. Nah, habis itu aku lulus kuliah, sempat kerja juga, tapi juga kerjanya nggak nemuin passion aku. Akhirnya aku di singkat cerita lah ya, singkat cerita aku kerja sama Mbak Gina Esnur gitu. Ya sebetulnya kan Mas Aris sama Mbak Gina ini suami istri, jadi intinya aku belajarnya sama Mas Aris, terus mengawali karir aku sebagai asistennya Mbak Gina, itu ya istrinya gitu. Nah di situ tuh aku belajar banyak banget deh, aku mulai ikut meeting-meeting, habis itu ketemu orang-orang yang besar di industrinya. Dari situ aku makin belajar, ya gitu deh, maksudnya beda kan ketika kita belajar di kelas sama nyemplung langsung gitu. Nah selama nyemplung langsung tuh ternyata ilmunya tuh makin banyak dan makin banyak gitu. Wait, mana ya? Oke. Nah ini adalah salah satu bentuk apa namanya, apa yang tadinya cuma ada di imajinasi aku menjadi sesuatu set gitu. Ini adalah apa namanya, set dari Hijab Love Story season 3 kalau ini. Nah, kan aku tadi udah sempat bilang ya, aku tuh sukanya makan gitu, dan kalau misalkan kalian lihat karya-karya aku nih, mungkin yang tadi ada pasti selalu ada adegan makan gitu. Jadi karena aku sesuka itu, aku selalu ngebayangin, aku tuh pengen banget deh bikin film, aku pengen banget bikin cerita yang settingnya tuh di kafe gitu. Dan karena ini nama keluarga marga aku, dijadiin beneran gitu. Itu tuh kayak makin wow, tadinya cuma dari hayalan menjadi magical gitu. Itu tuh salah satu sesuatu yang apa ya, ibaratnya membahagiakan sekali lah untuk aku gitu. Sorry. Nah, tapi kan kita itu kadang-kadang cuma ngelihatnya, oh iya hebat ya bikin cerita, bisa ngasilin podcast, bisa ngasilin web series, nulis film. Kelihatannya kan kayak apa namanya, apa ya, kelihatannya tuh kayak udah jadi jembreng gitu aja. Tapi sebetulnya untuk bisa menghasilkan cerita yang solid gitu, itu tuh sebetulnya prosesnya ada cukup panjang. Kalau di Wahana Kreator itu, kita tuh selalu punya namanya development process. Jadi penulis itu kadang-kadang kan emang penulis, oke, ini siapa nih, misalkan 2 garis biru yang nulis Mbak Gina. Nah tapi sebetulnya di balik itu semua tuh juga selalu ada tim yang ngedevelop cerita itu gimana gitu, karakter Dara kayak gimana, endingnya apakah cukup menyuarakan statement yang penulis ingin sampaikan. Itunya tuh kita selalu ada meeting gitu.
Ini suasana meeting di saat aku lagi nulis film berdua sama Gina yang ya masih di hold dulu. Tapi ya ini kelihatannya kayaknya fun gitu, tapi ini bisa kadang-kadang nangis-nangisan gitu. Nanti aku jelasin kenapa bisa nangis-nangisan juga. Nggak selalu karena partnernya galak atau karena apa namanya ceritanya diganti-ganti mulu, tapi bisa jadi ada hal lain lebih. Nah, salah satunya. Oke, jadi sorry. Oke, jadi pertama apa dulu nih untuk melalui proses development? Jadi step one-nya adalah big idea. Nah, ini kalian semua kalau suka film pasti tahu ini adalah sutradara film Parasite yang memenangkan Oscar. Di salah satu speech-nya itu dia menyebutkan bahwa the most personal is the most creative, dan itu adalah quotes yang diambil dari Martin Scorsese. Nah, aku sebetulnya setuju sih dengan statement ini, karena kalau misalkan di ruang development juga nih ya, kita tuh seringkali justru bikin cerita tuh berdasarkan apa yang pengen kita ceritain. Itu biasanya refleksi dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak misalnya aku itu dulu waktu SMA perasa banget karena aku punya masalah dengan body image gitu, punya insecurity yang gede banget. Nah, biasanya tuh dari situ tuh bisa masuk ke ruang development. Aku pengen cerita deh tentang orang yang bertahan gitu meskipun dia ngerasa insecure dengan tubuhnya, misalkan yang kayak gitu. Terus atau enggak misalkan aku pengen cerita deh ngomongin soal papa aku yang kayaknya galak padahal sebetulnya dia diam-diam perhatian. Itu hal simpelnya. Nah, tapi kan terus abis itu ada pertanyaan, tapi berarti kalau gitu personal itu harus yang kita alamin dong gitu. Nggak juga sebetulnya. Sebetulnya hal personal itu kayak bisa sesimpel juga kalian lagi baca berita nih. Kalau yang baru nih hangat nih kayak RUU PKS nggak juga diresmiin gitu, dan itu misalnya bikin kesel gitu. Nah, karena itu menggerakkan hati kamu, terus aduh gue kesel banget nih, itu bisa jadi hal personal juga buat kamu gitu. Terus misalkan baru-baru ini berita soal fast fashion gitu, mengotori limbah, menjadi limbah dan mengotori lingkungan. Kalian gelisah akan hal itu bisa jadi personal juga buat kalian. Jadi itu intinya the big idea is apa sih yang jadi kegelisahan kalian, apa sih yang kalian miliki di hidup kalian yang kemudian pengen kalian kemas itu menjadi cerita. Nah, langkah keduanya itu adalah Oke, sebelum masuk langkah kedua, sebetulnya ya yang yang melakukan itu tuh sebetulnya nggak cuma filmmaker doang. Ini ada salah satu, kalian pada tahu nggak ini semua? Ini adalah 3 orang ya, of course legend yang sangat punya kontribusi besar lah dalam dunia penceritaan. Ada Maya Angelou, dia selalu bikin puisi yang sangat menyentuh hati. Ya, dia selalu punya kegelisahan dia itu adalah gimana tough-nya hidup sebagai black woman gitu. Terus kemudian Hayao Miyazaki yang kalian pasti tahu, yang suka nonton film Ghibli juga pasti tahu, Totoro, terus The Grief of Fireflies gitu. Kenapa ceritanya tuh tentang perang dan gimana kita menghargai nature gitu, karena Hayao Miyazaki akrab dengan itu. Dan of course yang baru-baru ini lagi populer banget, All Too Well, pada dengerin mungkin lagunya, ya Taylor Swift gitu, dia selalu bisa ngasilin lagu-lagu hits gitu, itu ya karena dia dari pengalaman pribadinya dia gitu, gue patah hati, aduh aku sedih gitu, dengan rentetan boyfriendsnya, ex-boyfriend, oke gue bikin lagu, dan jadi relate gitu. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita udah dapat big idea-nya, gue mau ceritain tentang apa sih? Step 2 adalah kita share it gitu. Ini berkontras ya, tadi kan ketawa-tawa, kalau yang ini mukanya ada yang mukanya enak gitu, ada yang mukanya ngetawain, kalau aku mukanya serius di sini. Ya karena itu reaksinya tuh bisa macam-macam kalau di ruang development gitu. Kayak misalnya tadi aku cerita, ya nih tahu nggak waktu SMA aku pernah ini curhat dikit aja ya. Waktu SMA aku pernah dikatain kayak gajah sirkus gitu. Terus habis itu kita melakukan riset dan segala macam. Oh ya ampun, mungkin ada yang bersimpati, ada yang malah kesel sama pelakunya gitu. Ini tuh macem-macem ini tuh bisa ada di sini gitu di ruang development. Jadi setelah big idea-nya udah dapet, oke,
kalau misalkan kita mau ngomongin soal how to be dari zero to hero, oke, kira-kira karakternya itu mau yang kayak gimana ya? Kira-kira perjalanan apa yang akan dia lalui untuk bisa menjadi hero ya? Nah itu tuh bisa kita omongin tuh di ruang development gitu. Jadi penulis utamanya came up with the idea gitu, atau mungkin partnernya came up with the idea. Nah di ruang development ini gimana caranya without saling judging gitu. I know of course semua orang pasti punya pendapatnya masing-masing, tapi dengan pendekatan yang manusiawi, without judging, kita harus bisa menghasilkan cerita yang bisa kita cintai bersama gitu. Nah, ini nih yang salah satu yang penting. Jadi, cerita yang baik adalah yang memiliki premis yang baik. Jadi gini, kalau misalkan di wahana kreator, itu tuh premis itu tuh ibaratnya apa ya? Tiang penyangga. Kalau rumah itu kan ada semen, ada beton gitu. Nah ini tuh tiang penyangga kerangkanya gitu. Jadi bentuknya kayak gimana itu ketahuan dari premisnya. Jadi kalau misalkan kalian nonton film, premis itu dibikin untuk ngasih tahu film itu tuh ceritanya tentang apa. Jadi kalau misalkan dijabarin, oke. Kalau jabarin itu, premis itu tuh adalah tentang sorry. Ini kenapa ya? Wait. Belum mau ke situ. Oke. Premis itu adalah karena suatu kejadian di hidupnya, seorang karakter benar-benar menginginkan sesuatu, namun ia mengalami kesulitan mencapai tujuannya tersebut. Itu rumusnya. Jadi pokoknya karakter, gara-gara ada mungkin musibah ya, ada kejadian besar di hidupnya, dia ingin melakukan sesuatu, tapi selalu dihalangin, selalu kayak gitu. Lebih kayak gini lebih tepatnya, kayak misalkan gini, karakter, oke kita ambil contoh seorang cewek tomboy pengen dapetin laki-laki populer di sekolahnya, namun dia mengalami kesulitan ketika si cowok yang ia mau itu ternyata ada punya ciri khas cewek feminim. Nah itu tuh langsung kegambar nih, oh berarti ini sepanjang film isinya adalah tentang cewek pengen dapetin hati cowok, tapi dia harus merubah kepribadiannya gitu. Jadi pokoknya kita harus punya posisi awal, yaitu si A pengen menuju B, tapi ada C gitu. Kenapa harus ada halangan ya? Karena kalau mulus-mulus aja nggak seru dong. Kayak Spider-Man aja kenapa seru? Karena ada penjahatnya kan? Gitu. Nah ini formulanya nih. Ini nggak perlu dihafalin. Ini sebetulnya kalau misalkan udah sering masuk ruang development, kita pasti kayak gini udah di luar kepala sih. Karena sesuatu, nama karakternya siapa, karakteristiknya kayak gimana, dia pengennya apa, di sepanjang film itu yang dikejar, pengen ini gitu, caranya ngapain, tapi mengalami kesulitan saat karena gitu. Aku kasih contoh ya. Nah ini contoh filmnya kita bisa pakai A Bug's Life. Jadi kenapa sih Pixar? Karena Pixar salah satu perusahaan yang sangat ketat sekali juga dengan premis gitu. Jadi kita sebetulnya kiblatnya agak-agak sana. Nah, tapi kalian generasi sekarang pada udah nonton belum sih Bugs Life? Nonton ya dia? Ya ini soalnya film generasi aku sih, zaman aku umur 7 tahun ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi deh di Disney Plus. Oke, bentar. Kalau Bugs Life itu ya, kalau misalkan yang nggak tahu atau yang tahu ya, karena kesalahannya membuat koloninya makin terancam keselamatannya, nah itu tuh adalah posisi di mana kejadian besar di hidupnya pertama kali datang gitu. Jadi itu bukan sekedar karena lapar pengen makan, enggak, ini tuh harus kejadian, gue nggak pernah ngalamin ini sebelumnya tapi ini terjadi gitu, sesuatu yang mengancam si karakter gitu. Karakternya sangat ingin apa? Oke, gara-gara kejadian besar di hidupnya ini nih, yang sangat mengganggu dia, karakternya sangat ingin. Nah, Flix
seekor semut yang dianggap aneh di koloninya, jadi tuh harus ditebelin gitu, flick seekor semut yang seperti apa, harus spesifik, yang dianggap aneh di koloninya, habis itu dia sorry, kelihatan nggak guys? Sorry. Oke. Sangat ingin mencari koloni untuk melawan belalang yang melindas koloninya. Itu adalah itu adalah keinginannya dia. Jadi kalau misalkan dari sepanjang film, oke, kita akan ngelihat semut yang pengen ngelawan belalang yang menindas koloninya. Oke, kita tahu keinginannya apa, gara-garanya kita udah tahu apa, karakternya kayak apa, caranya gimana ya? Caranya adalah dengan membuat pasukan yang lebih kuat daripada belalang. Oke, kita udah tahu dia masalah hidupnya apa, terus dia jadi pengen ngapain, caranya gimana. Kita dapat itu. Nah, kalau cuma sampai sini, kalau nggak pakai kesulitan, sekali lagi nggak seru kan? Oke, dia akan mencari pasukan yang lebih kuat dari belalang. Coba kalau misalkan bayangin, oke, aku akan mencari pasukan, terus ketemu, and then belalangnya kalah, udah, jeng, gitu nggak seru kan? Tentu harus pakai halangan gitu. That's why harus ada, tapi kesulitannya apa? Itu yang membuat filmnya jadi 2 jam tentu gitu. Namun mengalami kesulitan karena ketika menyiapkan pasukannya melawan belalang, ternyata terdiri dari badut-badut sirkus. Nah, langsung kebayang gitu ceritanya. Oke, ini ada semut, ceroboh banget. Dia nggak sengaja membahayakan koloninya, oke, udah dia ceroboh, dia harus melawan belalang yang kuat banget, dibantu sama pasukan-pasukan yang dia pikir tangguh, ternyata pasukan sirkus loh, gitu. Nah, itu sebetulnya premis gitu, sebetulnya itu tuh hal yang kalau misalnya ditanya, Bugs Life cerita tentang apa sih, itu tuh sesuatu yang bikin kalian excited gitu. Maksudnya ketika diceritain, wah gila musuhnya nggak kebayang. Nah itu tuh sebetulnya kalian tuh lagi ngomongin halangan. Gila sih. Misalkan lagi nonton film sedih banget, gila susah banget nih hidup bahagia. Nah itu tuh sebetulnya kalian lagi ngomongin halangan gitu. Terus kayak misalkan kalian lagi ngomongin, gue tuh ngerasa misalkan nonton The Fault in Our Stars, gue tuh kayak relate banget sama dia gitu. Nah itu tuh jangan-jangan tuh karena karakternya gitu. Karena apa yang terjadi di kehidupan karakternya, terus dia mau ngapain, itu jangan-jangan bisa mewakili perasaan kalian. Nah, kita coba contoh sekali lagi ya, ada film lagi. Ini Coco. Ini aku juga suka banget nih, aku nonton sampai 10 kali. Karena aku selalu nangis. Karena kejadian gedenya apa? Karena tak sengaja masuk ke dunia arwah, itu baru sekali terjadi di hidupnya dia. Di hari kompetisinya, Miguel, seorang anak yang bermimpi jadi musisi, sangat ingin kembali ke dunia manusia. Dengan caranya apa? Meminta restu pada kakek buyutnya yang adalah seorang musisi legendaris. Namun, ia mengalami kesulitan karena almarhum keluarganya yang lain mengejar dirinya. Dan sang kakek buyut adalah selebriti besar yang hanya bisa ditemui secara eksklusif gitu. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang nonton Coco, ya sepanjang cerita tuh itu gitu. Wah, aku mau dapat blessing. Aduh, tapi kakek gue selebriti. Gimana nih caranya nih biar aku bisa dapetin restunya dia? Oh, oke, aku harus menang kompetisi gitu. Padahal ironis ya, anak ini nggak pernah nyanyi, maaf ya kalau spoiler kalau ada yang belum nonton, belum pernah nyanyi di depan orang banyak gitu. Jadi tuh langsung ketahuan ceritanya tuh ini isinya kayak gimana sih gitu. Ada satu lagi, udah ada yang nonton ini Extreme Job? ini ceritanya juga lucu banget nih, film action Korea, dan ini box office di Korea. Karena dikalahkan bawahannya yang naik pangkat duluan, Kapten Ko, seorang detektif miskin, sangat ingin mengungkap kasus narkoba kelas kakap. Dia langsung ketahuan tuh pengennya apa, yaitu untuk demi naik pangkat, dengan cara melakukan penyamaran sebagai pemilik restoran ayam goreng. Namun kesulitannya adalah karena ayam gorengnya enak, penyamarannya tuh seringkali hampir terbongkar gitu. Jadi kelihatan gitu, aduh, oke, aku akan mengusut penjahat itu, mau berangkat tapi ada pelanggan banyak, tapi kalau pelanggannya nggak diurusin, nanti dia marah-marah, malah restorannya makin rame, terus malah makin susah gitu. Jadi tuh jugglingnya tuh di situ gitu. Sorry.
ini kenapa sering macet. Nah, jadi guys, untuk ngecek premis itu seru atau enggak gitu. Karena kan kadang-kadang kita tuh ya namanya juga manusia ya, di ruang development tuh kadang-kadang oke, aku udah bikin premisnya kayak gini nih gitu. Terus misalkan kok kurang seru ya gitu. Nah, itu tuh biasanya bisa menimbulkan perkelahian antar sesama. Bisa menjadi perang saudara. Jadi untuk kayak gitu kita harus bisa seobjektif mungkin. Oke, apa sih yang ngebuat premis itu seru? Apa sih yang membuat premis ini udah cukup kuat untuk oke, kita lanjut ke next step setelahnya. Nah, pertama adalah peduli. Kondisi awalnya relate dan pertaruhannya tinggi. Peduli itu kayak tadi yang sering aku bahas, relate gitu. Karakter kayak misalnya gini, Flick gitu. Flick itu kan adalah semut yang aneh, yang selalu di underestimate gitu sama sama koloninya. Mungkin kenapa itu relate ya, karena mungkin banyak juga sekarang orang yang ngerasa gue tuh underdog deh, kayak gue tuh nggak dihargain, gue tuh nggak dipahamin gitu, perasaan-perasaan kayak gitu. Gue tuh kayak setiap kali gue menyuarakan pendapat tuh kayak orang tuh selalu mencoba bring me down gitu, mungkin ya ada yang kayak gitu. Dan pertaruhannya tuh tinggi gitu, kayak misalkan contoh The Extreme Job gitu. Sebenarnya kan kalau di Korea mungkin kalau ada yang ngikutin gitu, itu kan senioritas tuh matters banget ya. Kayak misalkan boy band aja yang aku tahu tuh untuk jadi ketua boy band aja tuh harus yang paling tua gitu. Jadi tuh senioritas itu tuh penting gitu. Yang lebih tua tuh harus sangat dihormatin. Ya tadi kejadiannya adalah ini detektif, dia padahal udah kapten, harusnya dihormatin, dia dilangkahin loh sama orang yang di bawah pangkatnya dia gitu. Itu kan sesuatu yang miris banget gitu, dan pertaruhannya tuh tinggi gitu. Ya kayak tadi si Flick atau Miguel gitu, tadi pertaruhannya adalah ya gue pengen jadi musisi, kalau nggak cita-cita gue nggak tercapai. Atau Flick, tapi ini keluarga gue, masa keluarga gue dimakan belalang gitu. Atau ya tadi yang polisi tadi, pertaruhannya adalah ya ini gimana harga diri gue gitu. Nah, menarik itu tuh caranya itu tuh unik. Tadi kan aku udah bahas karakternya itu mau ngapain. Nah, caranya itu tuh harus unik. Kayak misalkan Flick gitu, dia caranya adalah dengan mencari kumpulan orang-orang, kumpulan pasukan gitu yang lebih tangguh dari belalang gitu. Terus misalkan Miguel, dia mencari restu dengan bantuan, kalau ada yang udah nonton filmnya ya, dengan bantuan si musisi juga gitu. Terus kayak misalkan tadi Extreme Job, dia polisi tapi nyamar jadi pembuat restoran ayam goreng gitu. Jadi tuh itu tuh bisa menjadi kekuatan cerita juga gitu, karena kalau misalkan pengen menangkap penjahat dengan cara datang ke rumah penjahatnya gitu, itu kan kayaknya ya too normal gitu. Gimana sih nih caranya, justru nih imajinasi kita tuh ditantang, apa sih cara yang unik dari apa yang kamu pengen gitu. Nah, abis itu membuat penonton ragu, yang tadi aku bilang, semakin kesulitannya itu semakin sulit gitu. Kayak mungkin kalau ibaratnya semakin penjahatnya so badass, penjahatnya makin canggih, kesulitannya itu makin sulit gitu, ya itu orang biasanya akan lebih deg-degan gitu. Kayak misalkan, kalau film romance kita akan, jadi dia bisa jadian nggak ya? Kalau misalkan film tadi Koko bisa balik nggak ya ke dunia manusia? Kok makin lama dia malah makin mirip tengkorak kayak gitu. Itu yang membuat premis kita jadi lebih menarik. Oke, step 3, karena waktunya cuma 1 jam. Jadi silahkan follow Wahana Edukasi. Di situ kita ada banyak banget tips-tips menulis skenario, nulis-nulis cerita, prosa, dan mungkin konten yang lainnya lagi. Itu bisa dicek di situ. Gitu. Jadi hari ini kita ke premis dulu. Nah, aku kayaknya ada sesi Q&A, mungkin kayak tadi ngomongnya ada yang sedikit belibet, jadi mungkin ada yang kurang jelas, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah, teman-teman, silakan tuh boleh bertanya mumpung Kak Divanya masih di sini. Boleh langsung di chat atau mau langsung raise hand juga nggak apa-apa. Oh, ini ada pertanyaan pertama dari Fitri Ambarwati. Izin bertanya, Kak, kenapa pemeran utama kebanyakan hidup kalau di horor atau thriller atau laki kayak Squid Game?
Terus ada nggak sih Kak cara bikin cerita yang pemeran utamanya nggak diketahui sama pembaca? Terima kasih. Sorry, gimana? Hidup, gimana? Sorry. Kalau Aku aku baca nggak deh. salah. Ah ya. Ini maksudnya mungkin Mana? laki Izin beruntung kenapa pemeran terus utama mungkin ya. kebanyakan hidup? Oh mungkin Oh, beruntung kayak ya Squid hidup Game gitu terus ada. atau survive terus mungkin. Maksudnya sampai ending hidup terus gitu. Iya, kayaknya deh. Atau mungkin Kak Fitri oh iya benar-benar kata Kak Fitri. Oh, oke. Sebetulnya ada juga sih yang pemeran utamanya nggak hidup. Tapi nanti aku spoiler lagi. Itu aku ingat kalau nggak salah ini nih judulnya, nggak apa-apa ya spoiler. Iya. Kalau nggak salah nih Cabin in the Wood gitu, itu apa Oh, namanya karakter yang kita pikir wah ini pasti yang hidup yang ini dong, ternyata enggak loh, yang hidup malah yang kita pikir pemeran apa namanya pemeran yang nggak penting gitu. Ternyata yang hidup itu. Nah sebetulnya gini, sebetulnya tergantung dari statement penulisnya sih gitu. Jadi gini, hmm. setiap kita bikin karakternya itu tuh menyimpan statement dari penulis. Oke, gue pengen bikin karakter yang menyuarakan from zero to hero. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita mau karakter yang dari awalnya tadinya dia tidak berdaya menjadi berdaya. That's why mungkin dia dibikin hidup terus gitu. Tapi misalkan kita mau statementnya karakternya kayak, duh, ada yang nonton. Aku mau ngasih tahu ini sih, mau spoiler. Yaudah deh. Pokoknya intinya baru banget gitu kemarin aku nonton film judulnya gitu, karakternya itu pokoknya gue pengen sukses sebelum meninggal gitu. Nggak taunya dianya belum sukses udah keburu meninggal. Tapi ternyata karena statementnya penulis adalah dia mempertanyakan emang sukses tuh apa sih gitu. Jadi even lo belum sukses tapi lo udah keburu meninggal, tapi kan lo dikelilingin sama orang-orang yang lo sayang, lo dikelilingin sama orang yang percaya sama ambisi lo gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang hidup atau enggak ya tergantung penulisnya mau statement apa dari si karakternya itu sih gitu. Jadi ada juga yang mati kok sebenarnya. Gitu. Kejawab nggak Fitri? Terjawab tuh Kak. Oke, Paham Kak. Makasih banyak, insightful. Oke, kita next kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Nur Hamidah. Halo Kak, izin bertanya, itu dari awal naskah Kakak selalu diterima atau pernah mengalami kegagalan naskahnya nggak diterima? Oke. Tentu saja ada juga gagal ya. Jadi kalau bisa ditanya jadi penulis tuh mulus-mulus aja sih enggak. Pokoknya gini, kalian tahu lah ya J.K. Rowling ditolak sebanyak apa. Nah, pokoknya tuh kalau aku baca kisah-kisah J.K. Rowling itu tuh emang penulis tuh biasanya tuh kayak gitu dulu gitu. Kayak kadang kita udah bikin cerita, kitanya yakin, partnernya nggak yakin. Atau misalkan naskahnya udah jadi, terus nggak jadi lagi, nggak jadi di syutingin. Itu tuh udah sering berkali-kali gitu. Ya, tapi kemudian selalu ada pelajaran sih yang bisa diambil. Jadi ya pertama mungkin kenapa ceritanya nggak jalan, kenapa ini nggak menarik, kenapa masih ditolak terus. Pertama itu bisa jadi bahan pembelajaran buat kita gitu. Oh jangan-jangan gue nulisnya masih pretentious, atau jangan-jangan karena gue bukan gelisahnya ini, gue kayak pengen biar keren aja, jadinya gue nulisnya juga nggak dari hati, itu juga bisa. Tapi ya sometimes ya emang butuh kesabaran aja sih. Kalau tadi nih karena mumpung kita lagi bahas Squid Game gitu, ya sebelum itu dijadiin series juga dia 10 tahun hold kan, gitu. Jadi ya penolakan, project yang hold itu udah biasa sih, dan ya aku juga mengalaminya. So, gitu. Jawab? Naik turun ya Kak. Jadi susah ya naik Naik turun ya. banget turun. Gimana Kak Nur Hamidah terjawab? Oke, kejawab Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya. Oke, kita next kali ya Kak ke pertanyaan yang ketiga. Ada dari Kak Novaliana. Halo Kak, izin bertanya, langkah atau step pertama apa yang harus kita lakukan agar tulisan itu bisa dinotis atau agar tulisan kita itu bisa berkembang? Seperti itu.
Oke. Tulisan itu bisa di-notice atau agar tulisan kita bisa berkembang. Oke, yang pertama di-notice dulu ya. Kalau di-notice dulu, kalau dulu tuh aku ini pengalaman pribadi aku dulu, terus habis itu aku ceritain pengalaman teman-teman aku ya. Kalau pengalaman pribadi aku yaitu karena aku colongan gitu. Aku masuk ke ke penerbitan buku yang isinya adalah orang-orang film gitu. Sebetulnya aku gak pengen bikin buku sih, emang dari dulu ambisi aku pengen jadi penulis skenario. Nah, tapi dari situ tuh aku mulai nyerempet-nyerempet gitu. Aku dulu nulis teater lomba, boleh nggak ini baca dikit gitu. Ya mungkin kadang-kadang ya ntar ya karena sibuk gitu, tapi once kita punya keberanian dan punya kepercayaan diri untuk oke, silahkan dibaca tulisan aku, itu tuh dengan sendirinya ya of course dengan kekekehan gitu, itu bisa dinotis. Nah, itu cara pertama, itu kalau cara aku. Nah, kalau cara kedua, kayak misalkan teman-teman aku tuh, dia tuh, oke, gue pengen banget bikin jadi filmmaker, tapi gue nggak punya akses kemana-mana nih. Gue nggak punya kenalan, gue orangnya pemalu, networking nggak ada, nol sama sekali. Nah, yang kemudian dia lakukan adalah dia bikin film pendek gitu. Sekarang kan banyak banget nih kompetisi film pendek, even pandemik gini tuh banyak kesempatannya, bahkan mediumnya tuh juga nggak terbatas gitu. Kalau sekarang tuh apalagi udah ada film vertikal kan, yang bisa yang biaya produksinya tuh juga nggak semahal kalau bikin film pendek. Nah, itu tuh dimanfaatin karena dari situ tuh ikut kompetisi itu tuh justru bisa memperluas networking gitu. Jadi bisa kenalan sama peserta lain, bisa kenalan sama juri-juri lain begitu. Itu kalau untuk di notice. Nah, untuk berkembang ini yang susah sekali sebenarnya. Maksudnya sampai sekarang aja tuh aku masih susah. Berkembang itu adalah biasakan dikritik gitu. Maksudnya even aku udah bikin ini, bikin itu. Ya kalau misalkan balik lagi ke ruang development, pasti bakal masih dikritik gitu. Kayak, Div, kenapa sih lo bikin cerita tentang orang yang misalkan suka stress eating gitu? Bukannya ini malah ngajarin orang untuk obesitas. Nah, itu tuh pasti ditantang lagi gitu. Nah, gue harus, misalkan aku pengen punya statementnya, enggak. Gue nggak mau orang jadi takut makan gara-gara dia terobsesi dengan standar kecantikan di Indonesia gitu. Nah, kita tuh harus punya kemampuan kritis, tapi kita juga nggak boleh baper ketika ada orang nge-challenge cerita yang lagi kita bikin gitu. Karena dengan itu kita justru POV-nya juga makin berkembang, dan ya cerita kita, skill menulis kita, argumen cerita kita tuh juga makin berkembang begitu. Kejawab nggak? Oke, gimana Kak? Novaliana terjawab nggak tuh? Banyak banget ya nih yang nanya-nanya. Asik banget sih materi hari ini. Berarti antusiasnya ya. Iya bener banget. Kayaknya udah kejawab sama Kak Novaliana, tapi mungkin kayak Kak Novaliana lagi nggak on lagi deh kayaknya. Cuma nggak apa-apa, kita next aja. Okay. Ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Firnita. Halo Kak, salam kenal. Aku Firnita. Terima kasih banyak buat materinya. Aku mau tanya untuk pembuatan premis, bagaimana cara membuat cara yang unik tapi tetap logis? Khususnya untuk cerita-cerita yang fantasi atau karakternya bukan berbentuk manusia. Thank you. Oke, nah pertama gini, kayak contohnya nih kita nonton Bugs Life gitu. Kita kan nggak mempertanyakan, emangnya semut bisa ngomong? Emangnya semut bisa bergaul apa kumbang? Kita sebetulnya tidak mempertanyakan itu kan. Why? Karena dari awal kita tuh sudah menciptakan story world-nya itu seperti apa. Jadi tuh dari awal kita udah ngeset, biasanya tuh kalau di kalau di dunia penulisan gitu, kita tuh namanya ada story world. Nah, story world itu kita udah ngeset, okay, this is a story about ant, tentang semut bisa ngomong, dia bergaul dengan macam-macam makhluk di sekitarnya, dan dia adalah dan dia adalah orang jenius yang disalahartikan. Nah, jadi tuh emang dari awal tuh story world-nya tuh harus sudah meyakinkan gitu. Ya seperti di film-film Pixar, kayak misalkan begitu opening ini ada langsung ikan badut suami istri yang melindungi anaknya, terus kadang-kadang dia menyapa cumi-cumi, kadang-kadang dia menyapa gurita gitu. Nah, dari situ tuh kalau kita ngeset rules-nya dari awal itu sudah kenceng, okay, penonton dengan sendirinya akan, jadi ini dunia yang akan kita masukin ya, ini fantasi yang akan kita masukin ya, oke. Itu tuh harus ada di sekitar
10 menit pertama, 5 menit pertama nonton film tuh harus udah seperti itu gitu. Film apa lagi ya contohnya ya? Misalkan La La Land gitu. Dari awal kita udah langsung jeder, ini film musikal, ini orang nyanyi-nyanyi di kemacetan, nggak mungkin dong lagi macet-macet nyanyi, but this is the story I want. Jadi dari awal kita udah langsung ngasih tahu ini kanvasnya. Nah dari situ barulah terbentuk dengan sendirinya caranya itu seperti apa. Oke, kalau story world gue kayak gini bisa seaneh ini nih, orang yang bisa berimajinasi, orang yang bisa nyanyi-nyanyi di kemacetan. Nah, caranya itu akan ngikutin dari story world yang udah kamu set up gitu. Jadi nggak ada lagi nanya kayak misalkan nonton Koko gitu. Kok bisa tengkorak ngomong, ya enggak, kan story world-nya dari awal udah dibahasnya begini gitu, nggak ada lagi yang nanya gitu ya, kayak Bugs Life, emang semut bisa ngomong? Enggak dong, dari awal emang kita udah nge-set this is fantasy, this is animasi gitu. Oke, gimana tuh Kak Firnita, udah terjawab? Oke Kak, thank you jawabannya. Oke, next kita ada pertanyaan dari Kak Imtihanatul Qodariah. Halo Kak, bagaimana menciptakan diri kita yang original dalam menulis tetapi tetap belajar dari penulis-penulis besar? Oke. Caranya adalah gini, biasanya kan kita bilangnya, waktu itu kan suka ada quotes itu, ya lo jangan nyuri, tapi lo inspired aja gitu. Nah emang ini tuh wilayah yang sangat gray area sih kalau menurut aku, karena awalnya pun aku tuh juga kayak gitu, kayak salah satu penulis aku Elizabeth Gilbert gitu ya, dulu kan aku pengennya keliling dunia gitu kan, nulis cerita tentang tentang perjalanan aku ya, Eat Pray Love gitu. Kayak Elizabeth Gilbert, aku tuh dulu pengen bikin journal yang kayak gitu. Terus akhirnya aku niru. Oke, ini penulisannya witty, terus kalau misalkan ngomongin rasa tuh kayaknya kerasa banget gitu, atau misalkan kayak Jane Austen gitu. Jane Austen tuh sebetulnya kan feminis, terus dia ngomongin romansa cinta yang yang kelihatannya sederhana tapi tuh kaya di hati. Nah mungkin sebetulnya emang nggak bisa dipungkiri, kadang emang awal-awal ketika kita pengen menuju ke situ, mungkin ada kalanya kita kerasanya tuh kayak plagiat sih gitu. Jadi tapi justru kita harus punya kesadaran itu tadi gitu, biarkan orang lain membaca dan biarkan kamu jujur, karena kadang gini, maksudnya aku ya, sesuka-sukanya aku sama Taylor Swift gitu, kalau misalkan aku lagi baca liriknya, kadang-kadang tuh aku kayak kayaknya tuh gue nggak gini deh sebenarnya gitu, kayak maksudnya aku setuju yang ini tapi kayaknya untuk bagian yang ini tuh aku nggak. Nah itu juga kita tuh harus punya kemampuan berpikir kritis gitu. Jadi emang lebih baik kita selain memperbanyak referensi, punya kemampuan berpikir kritis, sama kita kalau misalkan emang mau serius jadi penulis, biasain tuh punya journal. Jadi ketika kamu ngerasain apa, tanpa perlu kamu yaudah gue pengen nulis perasaan apa, coba ditulis. Misalkan gue sedih gitu, kalau Dele Lestari sih nulis galau, dia tuh kan biasanya berbagai macam kata kalimat di-pack puitis gitu kan untuk ngungkapin galau. Nah coba versi galau kamu tuh apa sih tanpa kamu ngikutin. Nah kan akhirnya kamu bisa milih sendiri nih, mana yang inspired, mana yang kamu being true to yourself gitu. Jadi ya itu sih, praktis, perbanyak referensi, dan ya itu harus berani jujur ke diri sendiri gitu. Karena sometimes ya, tapi J.K. Rowling dengerin lagunya ini gitu, berarti gue harus dengerin lagu itu juga dong. Misalkan ya kalau lagi nulis Harry Potter, ya lo jujur aja, jangan-jangan lo sukanya lagu-lagu top 40 yang katanya alay tapi bagi lo nggak alay gitu. Nah itu tuh kita harus punya kejujuran kayak gitu sih gitu. Oke, tetap jadi diri sendiri ya Kak, pokoknya intinya mah. Gimana tuh Kak? Iya sih, bener, emang sulit. Cuma nggak apa-apa, belajar ya, proses pelan-pelan. Berproses. Gimana Kak Imtihanatul? Wah, udah terjawab nih. Makasih banyak ya Kak, puas banget jawabannya. Oke, kita next lagi nih Kak. Ada, banyak banget ternyata yang nanya ya. Ada dari Geovalin Panggabean. Izin bertanya ya Kak,
Gimana sih Kak cara membangun cerita yang feel-nya sampai ke pembaca? Soalnya kadang itu idenya udah bagus, tapi waktu eksekusi ceritanya itu jadi membosankan dan kaku. Oke, oke, oke. Ini juga sering banget nih. Biasanya itu cerita yang feel-nya sampai ke pembaca. Oke. Ini aku punya pengalaman banget ya guys. Nih kalau based on pengalaman aku tuh juga awal-awal aku berkarir gitu tuh aku juga ya sering dikritik banget lah kayak ini karakternya sok pinter deh Div misalkan yang kayak gitu. Ini karakternya kenapa sih marah-marah mulu kerjaannya, padahal sebetulnya aku maksudnya biar enggak, ini tuh karakternya karena dia pinter gitu. Ini pinter, dia menyuarakan hal-hal penting gitu. Nah, tapi tuh aku nggak memasukkan jiwa manusiawinya aku ke situ gitu. Karena aku cuma pengen karakter ini ceramah doang, ngomongin apa yang mau aku omongin, tapi tuh aku nggak ngasih apa yang how it takes to be a human being gitu. Kayak misalkan, oke, dari situlah makanya sebetulnya karakter itu tuh sepenting itu gitu. Kayak misalnya tadi Flick gitu. Flick itu oke, dia pinter, dia bisa nyiptain alat-alat, tapi apa sih yang membuat dia tuh feel more, I know it's semut, but more human gitu. Oh, dia sering melakukan kesalahan. Oh, dia sebetulnya diam-diam di balik kepercayaan dirinya itu dia insecure karena dia nggak pernah berbuat banyak untuk koloninya. Nah, itu tuh kayak gitu. Terus kayak misalkan karakter siapa ya? Ya misalkan ya Extreme Job gitu. Oke nih kayaknya orangnya kocak aja nih, koplak aja nih gitu. Tapi kan sebetulnya dia punya permasalahan ekonomi, dia takut istrinya, terus dia ngerasa kenapa orang lain naik pangkat tapi gua nggak ada gitu. Nah, dengan kita memasukkan kelemahannya dia, dengan kita memasukkan oke, dia punya kekuatan tapi dia juga punya kelemahan, dia punya rasa takut. Nah, itu yang akan membuat karakter itu lebih deket ke penonton gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita juga suka ada riset tuh. Oke, anak sekarang tuh kegelisahannya tuh lagi apa. Nah, itu tuh maksudnya untuk itu. Gimana caranya kita bikin karakter yang deket sama mereka gitu. Terus kalau idenya udah bagus tapi waktu eksekusi ceritanya jadi membosankan. Nah, sebetulnya kalau di penulisan skenario, di penulisan buku pun kita tuh sebetulnya punya kerangka. Jadi kerangka itu selalu baliknya ke premis. Karena kadang-kadang aku juga pernah nih, skripnya udah jadi, tapi pas dibaca, ini kenapa bosen? Oh, ternyata premisnya nih gitu. Ternyata premisnya nggak kenceng, atau ternyata tidak mengikuti premis gitu. Lo ngejanjiin gue cerita untuk dapetin cowok paling populer di sekolah. Kenapa ini malah perjalanannya dia malah nyari bapaknya gitu. Itu kan kadang-kadang tuh kita suka nggak nyambung di situ tuh. Jadi emang harus balik lagi ke premisnya. Premisnya apa? Lo dari awal ngejanjiin apa sih ke penonton, ini cerita tentang apa, sama ya itu karakternya tolong jangan dibikin terlalu dewa, terlalu wah suci sekali tidak punya kelemahan gitu, karena dengan kayak gitu kita malah ngerasanya diguruin sih gitu. Itu Geovalin, semoga terjawab. Semoga terjawab ya Kak. Oh, udah terjawab katanya. Makasih banyak ya Kak. Oke, next kita ada pertanyaan dari Jan. Izin bertanya ya Kak, saya suka nulis cerita. Terus cerita saya kadang udah bisa ketebak endingnya sama pembaca. Kira-kira kakaknya ini punya tips nggak buat ceritanya ini supaya nggak mudah ketebak? Oh, sama satu lagi. Oh ya Kak, selama kakak menulis, kira-kira platform apa ya Kak yang paling ampuh digunain buat promo tulisan kita selain Instagram? Oke. Ketebak nggak ketebak ya. Sebetulnya ya emang kita kan suka bikin plot twist ya. Sebetulnya ini sih ekspektasi dari kita tuh sebetulnya ini tuh aku juga sebetulnya juga masih nyari ya, karena kadang-kadang karena kadang-kadang emang kita bikin ceritanya niatnya nggak ketebak, apalagi bikinnya misalkan pengennya misteri ya, pengennya kan nggak ketebak siapa pembunuhnya kan. Nah, tapi tuh biasanya tuh kita bisa ngelakuin tuh dengan pakai pendekatan surprise and turn. Itu tuh juga ada salah satu teknik di penulisan gitu. Jadi tuh sebelum masuk ke skenario atau sebelum nulis tulisannya jadi, kita tuh punya beberapa titik yang kita sebut dari surprise. Kayak misalkan gini, misalkan ada anak misalnya ada anak lagi nunggu ibunya dioperasi.
Terus abis itu si anaknya cerita ke temennya, iya deh, aku nggak usah sekolah biar bisa ngurus ibuku gitu. And then dokter nyampe, masuk, terus dokternya nangis. Kita mikirnya ekspektasi kita tuh adalah, wah gimana nih? Berarti ibunya kenapa-kenapa ya? Dia kecelakaan ya? Maksudnya ibunya nggak selamat nih operasinya. Tapi ternyata dokternya bilang, oh enggak, saya cuma terharu dengar dengar tadi pembicaraan kamu ngomong kamu mau ngerawat ibu kamu. Oh enggak, ibu kamu baik-baik aja. Nah itu tuh maksudnya surprise gitu. Itu salah satu teknik yang bisa dipakai. Nah mungkin kamu bisa bermain-main dengan itu sih gitu. Jadi misalkan kayak tadi misalkan aku nih, oke, cewek tomboy pengen jadian sama cowok populer yang suka cewek feminim. Oke, ekspektasi orang tuh biasanya apa? Biasa kita tebak aja, so tau aja. Ya ceweknya jadi feminim, abis itu cowoknya suka sama cewek ini. Ekspektasi orang kan kayak gitu kan. Nah, kamu tuh bisa bermain-main dengan bikin opsi yang lain gitu. Kayak misalkan jangan-jangan cowoknya jadi feminim, terus jadi suka sama ceweknya, atau jangan-jangan si ceweknya ini malah jadian sama kakaknya cowoknya gitu. Nah, kamu bisa bermain-main tuh di situ sih gitu. Jadi perhatiin surprise and turn. Sometimes nanti itu kita juga ada sih di Wahana Edukasi. Itu tuh bisa dicek lagi karena kadang-kadang juga karakter tidak mendapatkan apa yang ia mau, tapi karakter mendapatkan yang ia butuhkan. Kalau apa ya Kak yang paling ampuh digunain buat promo tulisan? Tapi terus yang mirip Wattpad tuh waktu itu aku baca Storia. Itu juga kalau Storia itu kan bisa juga kayak Wattpad ya, sejenis kayak gitu. Jadi kamu bisa update tulisan kamu, terus di situ juga bisa nama-nama penghasilan, sama paling mungkin webtoon kalau mungkin yang suka bikin komik, sama ya mungkin bikin komunitas sih. Kalau aku ada sebetulnya komunitas internal, tapi coba nanti kalau misalkan aku omongin dulu ini udah terbuka untuk umum atau belum, biasanya sih ke situ gitu. Oke. Oke deh. Gimana Kak Jan, udah terjawab? Thank you banget Kak, sudah sangat terjawab. Oke, kita ada pertanyaan lain dari Kak Arni. Kak Diva, gimana sih caranya agar adegan-adegan yang ada dalam imajinasi kita dapat terrealisasikan dan tersampaikan ke penonton tanpa terlihat berlebihan? Tanpa terlihat berlebihan. Nah, jawaban aku sama sih dengan, berlebihan itu tuh yang kayak gimana. Jadi gini, kalau misalkan kita dari awal udah nge-set up-nya story world-nya kayak gini, itu tuh berlebihan itu akan bisa kita minimalisir. Contoh nih ya, Stephen Chow gitu. Stephen Chow bikin Kung Fu Hustle. Terus dia bikin adegan yang dia dipatuk ular loh mulutnya, terus habis itu dia ngeluarin racunnya, terus tiba-tiba dia jadi dia jadi petarung yang handal banget. Maksudnya itu kan exaggerate banget ya, dia lari ditancepin pisau gitu, terus habis itu dikejar ibu kosnya nempel di papan billboard. Itu kan sebetulnya kalau kita pikir-pikir berlebihan banget ya. Nah, tapi itu balik lagi karena story world-nya jelas. Dari awal nih ya, dari film ini pertama kali mulai, gue mau bikin cerita tentang kungfu, tentang orang-orang yang pinter kungfu yang bisa melakukan ini itu gitu. Nah, kita dengan sendirinya kan, kita tahu batasan kapan ini berlebihan, kapan ini tidak berlebihan gitu. Ya kayak misalkan nih, kita ngomongin film Coco gitu. Kita dari awal nyetelnya adalah, ini adalah film keluarga hangat. Tiba-tiba Coco-nya ditembak gitu. Ya itu berlebihan dong. Karena, ya lo nyet up-nya story world-nya dari awal lo nggak ke situ. Tiba-tiba lo ke situ gitu. Nah, jadi gitu. Pahami dulu story world-nya kayak apa. Dari situ kamu akan ketahuan rules-nya itu tuh seperti apa gitu. Sama ya mungkin perhatiin juga, kadang kan berlebihan atau enggak tuh juga tergantung preferensi kita sebagai penonton kan. Nah, balik lagi, ini film untuk siapa? Apakah ini film untuk anak-anak? Dengan sendiri kita tahu, jangan ngomong kotor, berlebihan.
apakah ini film untuk penggemar darah? Oh, of course, gue bisa gori macem-macem gitu. Tapi apakah ini film keluarga gitu? Aturannya akan lebih jelas gitu. Oke, gimana Kak Arni, udah terjawab pertanyaannya? Udah Kak, udah terjawab, terima kasih. Nah, next kita ada pertanyaan dari Kak Puji. Kak, boleh info komunitas menulis atau mentoring menulis yang recommended nggak? Oke, mentoring menulis sebetulnya kita ada nih di Wana Kreator, tapi nanti diinfoin lagi. Kalau komunitas, coba apa ya? Aku komunitas, coba nanti aku kabarin ke Gaby kali ya. Kalau misalkan ada list komunitas yang aku tahu. Soalnya aku mesti Boleh. ini juga dulu. Aku cek sekali lagi dulu. Oke, boleh banget Kak. Takutnya Nanti ada yang aku udah nggak kabarin. beroperasi, ntar aku ini. Boleh. Nanti aku kabarin ke teman-teman yang mau join komunitasnya. Iya, Oke deh, kalau gitu. Nah, ada lagi. sebenarnya masih ada pertanyaan nih Kak, tapi sebelum lanjut, kebetulan ada titipan nih dari tim Wahana Kreator yang bikin Iya, premis betul. nih, ya kan? Jadi aku bakal Iya, kasih betul, waktu, betul. aku bakal kasih waktu ke teman-teman 3 menit untuk teman-teman untuk bikin premisnya dulu. Kayak tadi yang aku bilang di sebelumnya, kalau misalnya kalian udah bikin premisnya, berhasil present, nanti bakal ada gift yang dikasih dari Kak Diva dan teman-teman Wahana Kreator. Nanti sambil ini Aku kali ya share Kak, screen. iya, bantu present lagi yang formula premis yang udah dijelasin tadi. Nah, iya. Nah, nanti yang buat teman-teman yang pengen sharing premisnya, sesuai yang aku bilang tadi bakal dapat hadiah yang dijanjiin. Nah, sekarang nih teman-teman bisa langsung mulai aja bikin premisnya. Nanti setelah 3 menit yang mau langsung raise hand atau langsung on mic atau ngomong di chat, Kak aku udah siap nih, aku mau ngomong premisnya. Boleh banget, langsung aja. Tapi sembari kita nunggu kayaknya boleh ya Kak sambil dijawab-jawabin pertanyaan yang masih ada. Oke, boleh. Oke, ini ada Tapi dari nanti konsen Kak. nggak orang-orangnya? Konsen lah ya teman-teman, kan di sini keren lah bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Vivo 1724. Oke, halo Kak. Oh, dari Kak Gita. Oh mungkin, oh iya. Aku Gita, izin bertanya ya. Apakah bisa membuat cerita dari pengalaman sendiri atau pengalaman yang nyata, tapi selalu bingung pas mau mulai menulis? Apa ada solusinya ya Kak? Sorry. Udah gercep aja. Oke, bisakah berdasarkan pengalaman pribadi? Bisa banget. Contohnya film, mungkin nggak plek-ketiplek ya, kayak film Imperfect mungkin yang tahu, itu kan sebetulnya dari bukunya itu kan juga pengalaman pribadinya, penulisnya, gimana dia insecure sama badannya kan. Terus kayak sebetulnya kalau nonton film-film film-film Pixar gitu, kita tuh ada juga yang terbaru Soul. Kalau tahu Soul tentang musisi jazz yang keburu meninggal gitu, ya dia nggak meninggal juga sih. Yang keburu meninggal, dia harus balik lagi ke dunia manusia gitu, mirip-mirip Coco, tapi itu juga pengalaman pribadi dia karena dia seumur hidupnya dia tuh berambisi jadi musisi jazz sampai dia nggak nikmatin hidupnya. Itu tuh bisa banget gitu. Jadi emang mostly mayoritas itu pembuat film tuh kebanyakan based on apa yang dia alamin. Ya, tapi itu tergantung kamu juga, kamu mau 100% gitu kayak jadinya biografi gitu, atau emang kamu cuma mau ide besarnya aja. Itu tuh sebetulnya tergantung emang kamunya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan juga adalah kadang tuh gini, kita juga mesti memperhatikan relevansinya juga gitu. Kayak misalkan karena kalau misal aku di dunia penulisan itu sering ditanya, kenapa sih cerita ini penting untuk disuarakan saat ini gitu. Itu tuh kita juga harus bisa nge-challenge itu sih. Jadi misalkan kayak tadi, misalkan aku selalu nyontohinnya, misalkan cewek pengen dapetin cowok, terus dia harus merubah kepribadian dia dulu jadi feminim gitu.
Kenapa ini penting? Ya penting banget. Sekarang sosial media itu gede banget, apalagi di masa pandemik. Orang tuh jadi makin gampang ngebandingin dirinya sendiri sama orang lain gitu. Terus standar kecantikan itu tuh udah makin gak make sense lah gitu misalkan. That's why ini penting banget untuk disuarakan. Jadi meskipun itu ceritanya adalah berangkat dari pengalaman pribadi kamu, tapi kebetulan itu relevan dengan apa yang terjadi di sekarang, itu tuh bisa banget. Kemungkinan untuk diseriusinnya tuh jauh lebih besar gitu. Terus kayak misalkan contoh kayak tadi gitu, gue mau ngomongin soal orang yang rumahnya terpaksa digusur karena kena limbah gitu. Itu sebetulnya pengalaman pribadi, misalkan ada orang yang punya pengalaman pribadinya kayak gitu. Boleh banget, misalkan pas di ruang development relevansinya adalah ya saat ini udah climate change makin ngeri kalau lihat video, terus abis itu makin banyak limbah, khususnya sekarang di era pandemik ini banyak limbah masker, terus fast fashion, terus gue pengen banget ini jadi film yang bisa jadi, kalau di Amerika punya Greta, di sini ada film ini misalkan gitu. Nah itu bisa balik lagi ke situ gitu. Nah ya jadi saran aku sih kalau emang pengen bikin film berdasarkan pengalaman pribadi, kita juga jangan asik sendiri gitu. Kita juga harus memahami kebutuhan penonton kamu tuh siapa. Kecuali emang ya udah gue pengen berkarya ya berkarya aja, nggak apa-apa lah nggak ditonton kecuali emang pengen kayak gitu. Tapi kalau kita aimingnya masih pengen ditonton oleh banyak orang, kita harus perhatikan itu. Yang kedua adalah ya kalau emang susah nulis, memang sih mendingan tulis dulu aja sih kalau menurut aku. Maksudnya ini tuh sebetulnya kalau aku mau nulis tapi susah, ini tuh kayak orang nanya gimana cara melawan malas, ya jangan malas gitu. Aku susah banget tulis aja dulu gitu. Kayak tadi aku bilang oke, kalau misalnya kamu udah ada idenya tapi menurut kamu susah untuk nuangin itu, coba deh balik lagi dulu ke premis. Karakternya kayak apa? Dia melakukan apa? Pengen kemana? Tapi musuh besarnya ngehangin dia kayak gimana gitu. Semoga dari situ bisa ngebantu kamu menulis dengan lebih cepat. Oke, kalau gitu terima kasih. Nah, buat teman-teman gimana nih premisnya, udah ada yang jadi belum? Oh, sebelumnya oh ya udah terjawab ya sama Kak Gita. Sebelumnya buat teman-teman yang belum bisa aku tanyain pertanyaannya, minta maaf banget. Mungkin kalau misalnya buat nextnya pengen ada tanya-tanya lagi, bisa langsung DM kali ya ke teman-teman Wahana Kreator. Iya, ke Wahana Edukasi. Oh, Wahana Edukasi ya. Boleh langsung tuh teman-teman kalau misalnya kalian ada penasaran. Oke, ini ada nggak nih teman-teman yang mau raise hand volunteer buat ngasih tahu premisnya apa? Ada hadiahnya loh guys. Atau mungkin mau ini tapi dipilih 3 ya. Selin sang panitia dari Wahana Kreator ini dipilih 3 soalnya katanya biar siapa cepat dia dapat. Benar. Karena ada hadiahnya loh guys. Jadi ada nih Kak Firnita sama Kak Geovalin. Boleh lewat chat atau gimana nih teman-teman? Lewat chat atau? Kayaknya lebih enak langsung on mic aja ya. Berarti udah ada 3 di sini. Oh ya, udah ada 3. Kak Geovalin sama Kak Putri. Oke, boleh nanti teman-teman kalau misalnya mau on cam boleh, nanti aku izinin buat on mic ya. Ya, boleh langsung aja Kak Firnita, Kak Geovalin. Kalau share screen lebih bisa dibaca semua. Oke, Kak Firnita udah. Aku terharu deh, pada antusias banget nih. Halo, oke. Halo. Ini berarti langsung dibacain aja ya Kak premisnya? Iya, boleh langsung aja Kak. Atau Oke, dibacain aja. Ini tadi premis yang aku buat.
karena orang tuanya selalu meledek setiap malam minggu, Lisa, seorang remaja lajang, sangat ingin pergi dari rumah dengan cara pura-pura kencan, namun mengalami kesulitan saat meminta izin karena orang tuanya ingin berkenalan dengan pacarnya. Boleh ditulis nggak? Maksudnya biar aku nggak lupa gitu. Aku tulis di chat ya. Biar ngebedahnya bisa bersama. Wah, banyak nih yang tunjuk tangan. Diserahkan ke Gaby yang milih ya. Oke, siapa nih ya kira-kira? Boleh dari Kak. Kenapa Kak? Karena orang tuanya selalu meledek. Halo? Ini Iya. kita bahas dulu kan ya punya Firlita. Iya. Karena orang tuanya selalu meledek setiap malam minggu, Lisa, perempuan lajang, sangat ingin pergi dari rumah dengan cara pura-pura kencan. Namun mengalami kesulitan saat meminta izin karena orang tuanya ingin berkenalan dengan pacarnya. Oke. Ini apa namanya? Karenanya kalau menurut aku ini harus lebih spesifik karena gini, karena itu kan adalah sesuatu yang nggak pernah terjadi di kehidupannya si karakter kan. Kalau bahasanya adalah karena orang tuanya selalu meledek, itu kan sebetulnya udah terjadi gitu, udah sering terjadi. Nah, ini tuh harus sesuatu yang oke, kebiasaannya ini, nah ini tuh jeder, ini baru pertama kalinya terjadi, oke, gue nggak bisa melakukan ini lagi gitu. Kayak misalnya tadi Flick gitu, oke, dia emang selalu diledek koloninya, tapi ada kejadian besar nih, makanannya tumpah untuk pertama kali. Biasanya makanannya ada untuk belalang, tapi ini nggak ada. Nah ini apa? Misalkan nih, karena dipermalukan di acara nikahan sepupunya sebagai orang single misalnya kayak gitu, itu nggak pernah terjadi sebelumnya nih gitu. Jadi itunya tuh point of attack-nya tuh perlu lebih nih gitu. Perempuan lajang sangat ingin pergi dari rumah pura kencan. Pergi dari rumahnya nih maksudnya tinggal di luar maksudnya? Atau gimana, Firnita? Halo? Iya, halo. Iya. Jadi, maksudnya pergi dari rumah tuh pergi main keluar atau emang tinggal misah? Tinggal misah. Oh, nah itu harus spesifik tuh, pergi dari rumah, ingin pisah, ingin tinggal sendiri, misalnya kayak gitu. Nah, jadi langsung kebayang. Dengan cara pura-pura punya, dengan cara, nah itu, pura-pura kencan gimana? Apakah pura-pura kencan, ya soalnya aku mau tinggal bareng pacar aku, apakah ke situ gitu. Nah, itu karena kurang spesifik, jadinya kenapa caranya begini ya gitu. Terus mengalami kesulitan karena ketika orang tuanya ingin berkenalan dengan pacarnya. Nah, ini maksudnya enak nih, maksudnya kayak sebetulnya secara logika kebayang, wah ini jangan-jangan harus sewa pacar beneran nih gitu. Nah, berarti kamu harus spesifik aja dengan cara pura-pura kencan dengan lelaki yang sebenarnya tak ada gitu, dispesifikin aja gitu. Jadi langsung ketahuan, oh sepanjang cerita dia harus nyari pacar yang bisa dibawa ke rumah dong gitu. Tapi logikanya udah ada. Oke, thank you Firnita. Siapa lagi yang mau maju? Oke, thank you Kak Firnita. Mungkin Kak Diva mau pilih nextnya mau siapa? Aduh, aku gak tegaan orangnya. Karena banyak banget nih Kak kebetulan yang raise hand. Dari Gaby aja deh. Jadi kalau ada yang kesel gak kesel ke aku. Siapa ya kira-kira? Mungkin yang duluan aja kali mungkin ada. Oh boleh, sesuai tadi duluan lah ya di chat. Boleh Kak Geovalin duluan? Wes, Geovalin Kak, langsung gitu ya.
Halo Kak Giovalin. Oh, belum bisa on mic. Boleh Kak Ivan. Sudah kedengaran, Kak? Nah, iya sudah. Oke. Saya Giovalin ingin menyampaikan premis saya, Kak. Oke. Karena salah melempar basket, Aden, seorang siswa SMA yang diramalkan akan menjadi kandidat bertahan peringkat terakhir SMA Nusantara selama 3 periode, mau tidak mau harus memaksakan diri untuk menyusun makalah Andina, kakak kelasnya bernotabene teladan di sekolah, yang makalahnya tercebur ke kolam ikan karena terkena lemparan basket Aden yang meleset. Dengan cara-cara melakukannya. Namun, kelicikannya ini ketahuan dan membuat Andina terancam tidak bisa mengikuti UAS Bahasa Indonesia. Karena itu, kehidupan Aden yang awalnya santai sebagai siswa yang hampir tidak pernah belajar itu, terancam oleh teror kakak kelasnya yang menagih pertanggungjawabannya untuk mengganti makalahnya. Kasih, Kak. Oke, ini karena tadi ada noise dan panjang, boleh diketik dulu nggak ya? Biar bisa dibaca bareng. Di kopas ke chat aja kali ya. Ya, ke chat aja. Ke chat. Nah, oh udah Kak itu Kak. Oke. Karena salah melempar basket, Aden, seorang siswa SMA. Sorry, ini internetku nggak oke ya. Aku matiin video bentar ya, sorry. Karena salah melempar basket, Aden, seorang siswa SMA yang diramalkan akan menjadi kandidat bertahan peringkat terakhir SMA Nusantara selama 3 periode, mau tidak mau harus memaksakan diri menyusun makalah Andina, kakak kelasnya bernotaben teladan di sekolah yang makalahnya tercebur ke kolam ikan karena terkena lemparan basket Aden yang melesat dengan cara-cara licik. Namun kelicikannya ini ketahuan dan membuat Andina terancam tidak bisa mengikuti UAS Bahasa Indonesia. Karena itu kehidupan Aden yang awalnya santai sebagai siswa yang hampir tidak pernah belajar itu terancam oleh teror kakak kelasnya yang menagih pertanggungjawabannya untuk mengganti makalahnya. Oke, ini sebetulnya kayaknya masalah penulisan aja sih ya. Kak, jadi ini adalah ceritanya tentang Aden, dia itu nggak sengaja nyeburin ini ya, merusak makalah Andina ya. Mau tidak mau harus memaksakan diri menyusun makalah. Nah, dengan cara-cara licik ininya tuh apa? Ininya caranya aku masih belum kebayang gitu. Jadi mungkin nih nggak apa-apa, biasanya penulisan premis tuh it's about penyusunan kalimatnya. Jadi mungkin karena tidak sengaja menceburkan makalahnya kakak kelas ke kolam ikan, namun si Aden terpaksa harus bikin nah ini jangan memaksakan diri, mau tidak mau harus memaksakan diri, jadinya karakternya ini yang kemudian bikin karakternya jadi kayak ogah-ogahan gitu. Maksudnya aku tahu pasti kamu pengen bikinnya iya karakternya sebetulnya nggak mau ngelakuin ini tapi dia terpaksa. Nah, karakternya ini harus punya keteguhan tinggi untuk mencapai kemauannya gitu. Jadi harus sebaiknya ditulisnya sangat ingin gitu. Terus menyusun makalah Andina, kakak kelasnya, ya yang tadi gara-gara itu. Nah caranya tuh belum terelaborasi dengan cara-cara licik gitu. Nah itu tuh aku belum kebayang cara-cara liciknya apa ya. Misalkan pakai joki atau pakai nggak tahu misalkan pakai Google Translate gitu. Nah itu tuh perlu spesifik sih, Giovan gitu. Namun kelicikannya itu ketahuan dan membuat Andina terancam tidak bisa mengikuti UAS Bahasa Indonesia. Gitu. Gimana Giovan? Nah, gimana Kak Giovan?
Oh, katanya paham, Kak. Mm-mm. 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 Jadi dengan caranya dibikin spesifik sama apa kata-katanya sih. Kayak misal karena salah melempar basket gitu. Karena salah melempar basket, it seems still too normal gitu. Jadi harus kejadian gede. Maksudnya kalau emang pemain basket kan ya salah melempar basket udah pasti sering kan gitu. Maksudnya kayak pemain tenis juga kadang-kadang tenisnya keluar. Nah, apa nih kejadian gedenya? Karena basket lemparannya merusak makalah gitu, merusak makalah kakak kelasnya, maka aden gitu. Jadi penyusunan katanya aja sih gitu. Oke, ada lagi kah? Oke, satu lagi mungkin ya Kak. Ini sesuai urutan ada Kak Putri. Boleh dari Kak Putri mulai diketik aja. Sambil mungkin misalnya boleh on mic. Kalau misalnya Kak Putri bisa on mic. Oh itu, udah ada Kak di chat. Frida, seorang penulis drakor yang ingin sekali bertemu dengan idola boy groupnya, namun mengalami kesulitan karena kendala biaya dan pendapatan yang tidak menentu dari pekerjaannya sebagai penerjemah. Oke, nah ini karenanya belum ada nih, Putri. Firda, seorang penulis subtitle drakor yang ingin sekali bertemu dengan idola boy groupnya, apa nih karenanya, kejadian gede di hidupnya nih apa gitu. Itu tuh belum ada. Sangat inginnya tapi relate gitu, karena ya aku kadang-kadang kalau misalnya nonton drakor, Gongyo cakep banget ya gitu. Maksudnya itu bisa relate gitu. Nah, tapi dengan caranya juga belum ada. Jadi cuma ada kesulitannya aja nih. Apa? Misalkan ya sesimpel pergi ke Korea gitu, tapi kan kita mau cara yang unik kan, dengan cara pergi ke Korea, ikut tour boy group atau membuat ikatan penyusup ke rumah-rumah boy band yang ia tahu gitu kan. Sekarang banyak juga tuh fans yang suka stalkingnya lebay gitu. Nah itu tuh harus ada spesifiknya gitu, dengan cara bekerja sama bersama tim stalker paling handal gitu, terus namun mengalami kesulitan gitu. Jadi kalau punya kamu inginnya udah ada, relate juga, kesulitannya ada, tapi dengan caranya sama karenanya, motivasi si karakternya itu belum ada gitu. Tadi kepikiran dia dapat kesempatan untuk guru bahasa Indonesia pergi ke Korea, Kak. Untuk guru bahasa Indonesia maksudnya? Jadi guru bahasa Indonesia di Korea gitu? Oh, oke. Oh, untuk jadi guru. Tadi kepikiran dia dapat kesempatan untuk jadi guru. Oke. Nah, kalau gitu, kalau misalkan dia dengan caranya adalah menjadi guru di Korea, namunnya nih halangannya udah cocok belum? Namun mengalami kesulitan karena kendala biaya dan pendapatan yang tidak menentu dari pekerjaannya sebagai penerjemah. Nah, itu tuh juga mesti dicek kalau emang kalau emang ada tawaran jadi guru, berarti dia harus sekolah dulu. Nah, apakah itu cerita yang pengen kamu mau? Kita sepanjang film akan ngelihat orang yang mencoba cari uang biar bisa sekolah jadi guru. Apakah itu? Nah, itu tuh perlu dicek lagi nih gitu. Karena tadinya aku pikir kerja banting tulang biar bisa ke Korea, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh perlu dicek lagi gitu. Oke. Kebayang Putri? Oke, kebayang. Oke, karena udah 3, apakah Diva mau nambah lagi? Gimana ya? Aku berikan, boleh deh satu lagi kali ya. Satu lagi ya? Nggak enak, jaga enakan orang. Oke. Siapa lagi? Tadi Kak Putri udah tadi ya, boleh ini Kak Putri. Nah, ini udah nih. Lower hand. Oh ya, boleh. Ini Gaby yang berbeda. Oh, kalau kamu pakai E ya? Iya. Oke. Kirain kamu ikutan juga, oke. Karena tidak sengaja merusak tanaman janda bolong kesayangan kepala sekolah, Abi murid berandal tapi tampan,
Mencoba kabur dari sekolah dengan cara memanjat pagar belakang sekolah, namun mengalami kesulitan karena ketahuan oleh ketua OSIS. Loh, mana nih? Mengalami kesulitan karena ketahuan oleh ketua OSIS cantik yang galak. Nah, ini tapi aku mau nanya dulu nih ke Gaby. Gaby, kamu kebayangnya filmnya ini akan jadinya isinya apa? Apakah ini adalah Abi akan mencoba untuk negosiasi dengan dengan si ketua OSIS atau malah justru kabur bareng gitu? Halo, Gaby? Halo, Kak. Oh, negosiasi katanya. Oh, oke. Oke. Nah, karenanya ini karenanya udah ada. Ini cukup baik, tidak sengaja merusak tanaman janda bolong kesayangan kepala sekolah. Maksudnya sejak ya sekarang kan semua orang jadi suka tanaman ya, karenanya ada karakternya. Abi murid berandal tapi tampan, mencoba kabur dari sekolah dengan cara memanjat pagar belakang sekolah namun mengalami kesulitan. Oke, nah paling ini sih, karena kita tuh ketika kita memasukkan deskripsi karakter, kita tuh harus sadar bener kenapa deskripsi itu dimasukkan gitu. Nah, kenapa tampan perlu dimasukkan, kenapa galak perlu dimasukkan gitu. Kayak misalkan tadi aku ngasih contoh, oke ini kayak tadi detektif yang punya masalah dengan finansial gitu. Karena ya untuk ngasih tahu bahwa pertaruhannya setinggi itu. Kalau enggak lu nggak punya duit, tim lu tuh udah miskin banget nih gitu. Terus kayak Flick gitu, semut yang selalu di underestimate sama sama koloninya. Ya itu adalah sebagai bentuk untuk pembuktian gitu. Jadi ketika kamu masukin deskripsi itu juga harus untuk satu ngasih tahu kedekatan dengan pembaca kamu atau penonton kamu sama pertaruhan yang pengen kamu ambil gitu. Kayak murid berandal itu tuh aku masih bisa. Cuma kalau tampan dan cantik itu juga kayak kenapa ya gitu. Aku jadi ke situ gitu. Gitu sih paling. Oke. Banyak juga ya ini ternyata. Dari Kak Diva udah berarti cukup. Ya sayang ya, maaf ya. Maaf banget teman-teman, ya ampun. Tapi sebelumnya aku mau bilang juga terima kasih Kak Diva. Tadi juga kita udah lihat teman-teman yang ngasih masukan-masukannya dan di chat ini juga rame banget, keren banget. Aku dari tadi juga sambil baca-bacain teman-teman yang belum sempat kebaca. Buat yang belum dipilih dan belum menang, jangan kecil hati ya, karena Katika nanti pasti bakal bikin workshop yang kayak gini lagi next time. Aku juga pengen ngucapin terima kasih ya sama Kak Diva yang bersedia meluangkan waktunya buat berbagi sama teman-teman di webinar ini ya. Iya. Ini aja teman-teman, doakan tahun depan kita 2022 akan ada kelas skenario lagi. Silahkan yang mau bergabung. Meanwhile sambil menunggu follow Wahana Edukasi, nanti coba aja DM, kita ngobrol bareng aja di situ ya teman-teman. Nah, tuh teman-teman jangan lupa DM ke Wahana Edukasi biar teman-teman bisa ini nih kirim-kirim premisnya. Kalau aku lihat sih bagus-bagus sih premisnya ini. Iya, yang lain-lainnya potensial. Tinggal dipoles-poles dikit lah ya Kak. Iya. Premis-premisnya. Oh ya, untuk Kak Putri Nawang Wulan, Kak Geovalin Panggabean, Kak Firnita, dan Kak Gebi, nanti silahkan DM ke Katika Group dengan kasih screenshot private chat dari admin ya. Nanti setelah acara ini. Oke. Untuk mengabadikan acara ini, karena kebetulan kita udah sampai di penghujung acara, akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim dari Katika. Boleh teman-teman Katika, mari kita foto. Aku ambil alih nih buat teman-teman ya kan. Tadi ini rame antusiasnya, berarti harus ditunjukin antusiasnya dengan cara on cam gitu. Buat teman-teman yang antusias semangat gitu, mungkin kita bisa foto dulu nih bareng teman-teman. Yuk. Karena dilihat di sini. Iya, nyalain dong videonya biar bisa lihat masing-masing orang. Iya kan, kepo-kepo gitu kan Kak. Kadang penasaran di balik layar ini ada siapa gitu.
Iya. Siapakah orang-orang jenius yang bertanya ini semuanya, Cie? Iya, apalagi tadi premis-premisnya, pertanyaan-pertanyaannya itu bagus-bagus banget. Ayo dong, kita pengen lihat siapa sini orang-orangnya di balik kamera. Ayo nih, masih belum pada on cam nih. Masih malu-malu ya? Tenang guys, nggak apa-apa. Yang belum mandi, mungkin kan agak-agak lagi mungkin malas dengan cuaca yang mendung-mendung gitu kan. Iya, Nggak betul. apa-apa. Ada yang, wah, yang bikin premis ini belum stop, benar-benar luar biasa banget teman-teman di sini, amazing banget antusiasmenya. Benar. Paling keren nih Kak Dika nih, dia pakai foto lagi buat fotonya, keren banget. Oke. Oke ya teman-teman, kita ambil gerakan peace gitu 2 kali ya buat teman-teman kita foto. Oke, aku akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Halaman kedua, aku bakal ambil. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman yang sudah on cam. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah pada dateng. Sekarang sesi fotonya udah selesai dan aku di sini pengen ngucapin sama teman-teman yang udah hadir di sini dan mengikuti seluruh rangkaian acara Gandakan, dan juga Kak Diva yang udah ngisi materi hari ini, bener-bener insightful banget sampai teman-teman semua antusias nggak berhenti-berhenti tadi yang ngirim premis. Terima kasih banget. Nggak kerasa. Iya, nggak kerasa udah sampai di ujung acara nih. Kita udah mau 2 jam ya kita ya. Dan lama juga ya, nggak kerasa. Tapi emang hari ini asik banget, aku akuin. Tapi di samping itu juga aku pengen berterima kasih lagi sama partner-partner kita, yaitu Young on Top, Edu of Light, PPIM Macquarie, dan teman startup, dan publication partner kita Mula by Galeria Jakarta. Nah, jangan lupa nih buat follow Kak Diva di Diva Presya, @divapresya, dan Wahana Edukasi @wahana.edukasi. Juga jangan lupa nge-follow kita @Katika Group dan Katika Class yang bakal ngasih kalian segala jenis informasi tentang bisnis dan entrepreneurship, khususnya anak-anak muda Indonesia. Nah, selain itu, yang pada punya bisnis nih, di sini Katika juga punya komunitas yang isinya itu udah hampir 1000 pesertanya, banyak banget kan. Jadi join. Untuk operator ini boleh dikasih linknya buat join ke komunitas. Nah, itu ada di chat ya, buat join ke komunitas linknya. Nanti teman-teman bisa langsung join, nanti kita bisa say hi dan ngobrol-ngobrol soal bisnis kalian kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait bisnis. Nah, sebelum kita tutup, ini ada isi feedback form. Ini sebagai salah satu syarat kalian untuk mendapatkan e-certificate. Nah, kalau gitu sekali lagi aku pengen ngucapin buat teman-teman yang udah mau nyempetin datang di acara Gandakan hari ini, nulis cerita jadi karir, kenapa enggak? Aku Gaby, pengen minta maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Kalau gitu terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi di acara Katika selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman Jatika. Terima kasih peserta. Sama-sama Kak Diva. Terima kasih juga. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Students Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep Gandakan.
Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada Tangan Pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006 kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue balas spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Nama saya Inekal Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizkita Pratini. Rahma Abdul Fitriya. Putri Martin Hidayat. Ibu Nabi Zarani. Gintan Azara Syiraiza. Yeskason. Aku Aimari dari Kota Semarang. Bogor. Kita kenal Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Injai Sumatera Utara. Kota Pekanbaru, asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi pembantu. Aku akan menjadi seseorang. Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. 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 Dan gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan.